Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sunaria. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. LPTK Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Pendidikan Sejarah. Dengan nomor UKG 201503019487. Nomor induk mahasiswa 2201620106. Hari ini, Selasa 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di SMA Negeri 1 Sirampok dalam rangka penilaian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sebelum mulai aktivitas, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga urusan kita dimudahkan dan dilancarkan. Minta tolong ketua kelas pimpin doa kepada Mas Firza. Oke, terima kasih atas doanya. Semoga setiap aktivitas yang kita awali dengan berdoa, semua urusan kita, hajat kita dimudahkan dan dikabulkan. Terima kasih ya. Baik, sebelum kita pembelajaran, mari kita siapkan diri ya. Segala sesuatu kalau disiapkan dengan baik maka hasilnya pun akan baik. Silakan persiapkan alat tulis Anda, termasuk minta tolong dicek kelengkapannya sampai sampah-sampah yang ada di kolong atau di laci Anda. Silakan dicek dulu. Barangkali ada sampahnya. Kalau ada sampah silakan dibersihkan dulu. Saya presensi dulu kehadiran Anda semuanya. Adova, Afra, Ardiansa, Elma, Erlin Aryani, Najwa, Nanda, Reva, Salwa. Oke, terima kasih ya. Minta tolong biasakan bagi teman-teman Anda yang tidak masuk sekolah, ya biasakan kalau kita merasa tidak masuk atau tidak hadir, tanyakan atas materi yang Anda tinggalkan pada saat itu, ya supaya kita tidak ketinggalan materi atau barangkali ada penugasan yang belum kita kerjakan sebagai bentuk tanggung jawab kita. Baik, selanjutnya menyanyikan lagu nasional Bagimu Negeri. Silakan berdiri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Jiwa raga kami. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, kira-kira dari lagu tadi adakah yang mau memberikan makna dari lagu yang tadi dinyanyikan bersama? Silakan. Lagu Bagimu Negeri merupakan lagu perjuangan yang memuat nilai kebangsaan dan nasionalisme yang menjadikan manusia Indonesia itu yang berbakti mengabdi untuk negeri dengan seluruh jiwa dan raganya. Oke, terima kasih atas pemberian makna dari Mbak Akila Fadila. Menurut beliau, menurut Mbak Akila, bahwa lagu Padamu Negeri itu tentang bagaimana anak bangsa atau manusia Indonesia berani mengorbankan jiwa dan raganya untuk tanah air Indonesia. Silakan, ada lagi kira-kira yang ingin menyampaikan maknanya? Ya, silakan Mas Yogi. Kecintaan terhadap suatu bangsa yaitu jiwa nasionalisme, rela berkorban jiwa dan raga untuk kepentingan bersama sebagai suatu bangsa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Yogi dan Mbak Akila juga tadi ya. Oke. Jadi lagu tadi, lagu Padamu Negeri itu bercerita tentang bagaimana pentingnya nasionalisme, di mana
dari syair lagu tersebut bahwa bagimu negeri jiwa raga kami, ya. Bahkan masyarakat Indonesia atau manusia Indonesia harus mencintai tanah airnya yang kita relakan seperti para pendahulu kita, pejuang kita yang merelakan darah, jiwa dan raganya untuk tanah air Indonesia. Oke. Nah, dari pembelajaran kemarin, adakah yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin pada pertemuan yang kemarin? Nah, betul sekali, masa kolonial bangsa Barat di Indonesia. Ada masa kolonial Inggris, ada masa kolonial bangsa Belanda yang cukup lama menjajah Indonesia. Nah, inilah materi pada minggu ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, bagaimana menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Sedangkan untuk indikator pencapaiannya bisa Anda lihat menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang. Yang kedua, menalar sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia serta menyajikan dan dalam bentuk cerita sejarah. Anda harus menganalisis tentang dampaknya di Indonesia. Oke ya. Sementara tujuan pembelajarannya, yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning yang nanti yang Anda implementasikan dengan bentuk mind mapping, ya, Anda akan satu, menganalisis informasi masuknya Jepang di Indonesia. Yang kedua, menganalisis dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Sedangkan cakupan materinya yang pertama, pendudukan Jepang di Indonesia. Yang kedua, dampak pendudukan Jepang di Indonesia pada berbagai bidang. Oke, peta konsepnya. Peta konsepnya Anda bisa lihat dari yang pertama, restorasi Meiji, imperialisme Jepang, dan pendudukan Jepang di Indonesia. Yang nanti dari penjajahan Jepang di Indonesia ada perlawanan. Yang namanya orang terjajah itu mesti akan menimbulkan perlawanan karena terinjak, karena terusik, karena terganggu, karena tereksploitasi. Yang kedua, nanti Jepang melakukan apa di Indonesia? Salah satunya ada Romusa. Sedangkan di Indonesia, Jepang meninggalkan dampak. Apa saja dampaknya yang nanti akan kita pelajari bersama. Sedangkan nilai karakter yang dikembangkan sebagai seorang pelajar, sebagai agent of change, agen perubahan, Anda adalah pemuda harapan bangsa. Anda dituntut untuk menjadi pribadi yang punya nalar kritis, yaitu bernalar kritis dan punya jiwa gotong royong serta kreativitas. Perlunya bernalar kritis karena kita pelajar. Yang dikembangkan itu nalar intelektual. Bagaimana bangsa ini harus dibangun oleh para pendiri bangsa dulu, dan sekarang dibangun dan diteruskan oleh Anda sebagai seorang pelajar yang punya tingkat kecerdasan intelijensi yang bisa memajukan Indonesia dari berbagai macam bidang. Pun tidak cuma bisa dilakukan oleh satu orang yang cerdas, maka butuh ribuan anak Indonesia yang cerdas sebagai pribadi generasi emas yang nantinya berkolaborasi dengan bentuk gotong royong. Setelah bergotong royong itu tadi, ya, generasi yang cerdas dan punya jiwa sosial tinggi, maka muncullah generasi Indonesia yang punya kreativitas tinggi, yang bisa memanfaatkan sumber daya alam Indonesia menjadi kekuatan bangsa Indonesia supaya Indonesia bisa menjadi negara yang berdaulat. Oke, silakan perlihatkan gambarnya. Jas merah, salah satu tokoh atau founding father Indonesia. Beliau mengatakan jas merah. Artinya jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kenapa sejarah tidak boleh dilupakan? Karena dari sejarah kita mendalami suatu masa di mana kita barangkali pernah mengalami masa terkelam. Maka bagaimana caranya supaya masa kelam itu tidak kembali di masa depan? Ya, kita ambil pelajarannya. Kalau kita tidak bisa mengambil pelajarannya, ya artinya kita tidak lebih baik daripada keledai. Keledai tidak akan pernah jatuh di lubang yang sama, tidak akan pernah jatuh dengan cara melakukan hal yang sama. Maka manusia Indonesia harapannya adalah golden generasi dari Anda semua, di mana 2045 kita ingin punya generasi muda yang menjadi generasi emas. Gitu, ya. Silakan amati video di depan. Ya, video ini tentang bagaimana masa pendudukan Jepang di Indonesia. 1942, kapal-kapal pengangkut militer Jepang mendarat di Teluk Banten untuk menaklukkan Batavia.
Tanpa perlawanan berarti, Batavia yang jadi pusat pemerintahan Belanda dan pusat militer negara-negara sekutu jatuh ke tangan Jepang. Setelah menguasai Batavia, bala tentara Dai Nippon segera mengamankan kemenangannya atas kota-kota besar di Pulau Jawa. Jepang juga mengancam akan memusnahkan sisa-sisa pasukan Belanda dan sekutu yang masih bertahan di beberapa wilayah pinggiran karena terlambat melarikan diri. Akhirnya pada 3 Maret 1942, Belanda pun menyerah tanpa syarat pada tentara Jepang. Runtuhnya Hindia Belanda menjadi puncak keberhasilan Jepang menguasai seluruh kawasan di Asia Tenggara. Jepang mewujudkan ambisinya untuk membangun Imperium Asia Timur Raya. Masa pendudukan Jepang di Indonesia terbilang sangat singkat jika dibandingkan Belanda yang menjajah Indonesia hampir 3,5 abad lamanya. Jepang menjajah Indonesia hanya dalam 3,5 tahun. Namun pendudukan Dai Nippon di Indonesia secara dramatis mengubah tatanan sosial dan budaya yang ditinggalkan Belanda atas negeri ini. Nah, dari video yang tadi diputar, ya, dari video yang tadi Anda saksikan, silakan jawab pertanyaan di depan, ya, silakan ada gambarnya juga. Mengapa awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang di Indonesia? Coba, adakah yang berani menyampaikan idenya? Ya, silakan Mbak Reva. Berdasarkan gambar dan video yang sudah ditayangkan, Jepang diterima di Indonesia karena ia berhasil dalam mempropagandakan dirinya yang disebut dengan saudara tua pada orang Asia termasuk Indonesia, sehingga bangsa Indonesia pun tertarik dengan propaganda Jepang. Silakan duduk. Oke, terima kasih atas analisa dari Mbak Reva. Menurut Mbak Reva, bahwa Jepang mampu menarik simpati masyarakat Indonesia atau mampu merebut hati masyarakat Indonesia. Kira-kira ada lagi kah yang ingin menyampaikan pendapatnya? Ya, silakan. Yang berhasil merebut simpati orang Indonesia dengan mampu menaklukkan bangsa Barat dengan menjanjikan kesejahteraan dan diselesaikan Jepang untuk mengusir bangsa Barat termasuk kolonial Belanda dari Indonesia. Ya. Luar biasa jawaban dari Mbak Erin bahwa Jepang mampu merebut simpati masyarakat Indonesia karena Jepang mampu menunjukkan eksistensi diri, mampu menaklukkan bangsa Barat, ya, kolonial Barat, dan dia membawa misi bahwa saya loh akan bisa membantu Indonesia mengusir bangsa Belanda. Oke ya, silakan perhatikan depan lagi. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, Anda akan dibentuk menjadi beberapa kelompok diskusi, ya. Masing-masing kelompok wajib mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk pelaporan. Pelaporannya apa? Mind mapping berbasis kertas. Yang pertama, kelompok pertama, ada materi awal masuknya Jepang di Indonesia. Kelompok dua, pengaruh Jepang di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan. Lalu timbul pertanyaan bagi Anda, kenapa Pak kelompoknya sudah dibentuk seperti ini? Ya, pembagian kelompok ini berdasarkan hasil analisis tes yang pertama. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Ketika Anda diskusi, silakan isi LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik. Saya bagikan lembar kerja peserta didik ini, LKPD ini, Anda isi lingkup materi yang Anda kerjakan. Lalu nama kelompoknya semuanya ditulis, sehingga nanti Anda harus mengisi juga di dalamnya ada perintah, ya. Isi sesuai dengan petunjuk pengisian di LKPD ini. Ya, silakan nanti saya tarik ulang. Saya bagi LKPD-nya. Kertasnya juga saya bagi karena
Anda membuat mind mapping dari kertas. Silakan, barangkali ada kesulitan boleh ditanyakan atau diselesaikan di kelompoknya masing-masing. Atau kalau masih kebingungan boleh tanyakan pada saya. Masing-masing kelompok silakan tunjuk 4 anggota untuk mempresentasikan, ya. Selama teman yang mempresentasikan, kelompok lain mempersiapkan berbagai pertanyaan yang mungkin Anda tanyakan pada kelompok yang presentasi. Tapi anggota kelompoknya boleh membantu menjawab, gitu ya. 4 orang saja yang mewakili tiap kelompok. Oke, sudah selesai ya. Saya awali dari kelompok 1. Silakan pada kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan buat kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami tentang awal masuknya Jepang ke Indonesia yang kami sajikan dalam bentuk pop-up book yang kami buat dari kertas. Namun sebelum itu, perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Saya Naila Indri Adam Dewi. Saya Septiana Suci Rahmawati. Saya Irma Surabaya. Saya bersama Nugroho. Selanjutnya, saya persilahkan kepada teman saya, Septiana, yang akan menjelaskan tentang awal masuknya Jepang ke Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Karena kekayaan alam di Indonesia ini, jadilah beberapa negara seperti Belanda dan Jepang datang untuk eksploitasi. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Mereka datang ke Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang sangat membutuhkan suplai bahan bakar minyak setelah hubungannya dengan Amerika Serikat hancur. Lalu Jepang mencari wilayah yang memiliki sumber bahan bakar minyak, salah satunya yaitu di Indonesia. Jadi intinya Jepang datang ke Indonesia menggunakan propaganda 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada tanggapan, atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilahkan. Jepang datang ke Indonesia melalui Kalimantan. Terima kasih. Saya buka satu pertanyaan lagi. Mengapa selama penjajahan Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah? Terima kasih. Akan kami jawab pertanyaan dari Kak Amelia. Jadi, setelah hubungan Jepang dengan Amerika Serikat hancur, Jepang mencari wilayah yang memiliki sumber daya alam berupa bahan bakar minyak dan bahan industri mentah, salah satunya di Indonesia. Mendaratlah mereka di Tarakan, Kalimantan Timur yang pada saat itu sedang dikuasai oleh Belanda. Ya, baik. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari Mbak Lilis. Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah untuk memudahkan Jepang dalam mengatur pemerintahannya. Maka Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura, dan Kalimantan, dan kawasan Indonesia Timur. Tujuannya Jepang membagi Indonesia ke dalam 3 wilayah adalah untuk pertahanan dan sebagai pendukung. Demikian presentasi dan tanya jawab dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya selaku moderator meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jangan ngeliatin. Sebuah presentasi yang luar biasa dari kelompok 1 dengan materi yang cukup keren. Berikutnya saya lanjutkan ke kelompok 2. Dari kelompoknya siapa? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengaruh Jepang di bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang kami sajikan dalam bentuk mind mapping yang kami buat dengan kertas. Namun sebelum itu,
Nabila Salsabila sebagai moderator dan di samping saya Reva sebagai pengaji 1, Nanda penjawab dan Yogi sebagai penyaji 2. Selanjutnya saya persilakan kepada teman saya Reva Adelia Muzaneha untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepadanya disilakan. Baik, di depan sudah ada mapping hasil kami tentang pengaruh Jepang dalam berbagai bidang. Pertama, ada bidang pendidikan. Pada masa penduduk Jepang, pendidikan mengalami kemajuan, yakni tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta dibentuknya sistem tahapan SD, SMP, dan SMA. Ada motivasi pemanfaatan masyarakat untuk bisa mengikuti latihan dasar kemiliteran dan menjadi kebangsaan Jepang. Yang kedua, ada sosial budaya. Masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada Heroika atau Kaisar yang dianggap sebagai dewa matahari. Ritual dilakukan dengan menyembunyikan wajah tepat ke arah Kaisar yang berada di atas matahari terbit. Itu merupakan budaya Saint-Kero. Kebiasaan yang sudah terkesan asing dalam budaya Indonesia ini pada akhirnya ditentang oleh beberapa ulama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada tanggapan, sanggahan, atau pertanyaan dari teman-teman, kami persilakan. Dibatasi 3 pertanyaan saja. Silakan, dibatasi 3 pertanyaan. Silakan Mbak Ilma bisa bertanya lebih dahulu. Tolong jelaskan dampak positif akibat pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial. Berikutnya Mbak Neta boleh bertanya. Perubahan apa saja yang terjadi pada masa penjajahan Jepang dalam bidang pendidikan? Baiklah, akan saya jawab pertanyaan pertama dari Ilma. Jelaskan dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial. Dampak positif pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang sosial adalah adanya introversi, kerja bakti massal. Semakin kuatnya sifat persatuan karena dibolehkannya bahasa Indonesia digunakan serta peningkatan dari pendidikan kedisiplinan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Nesa. Perubahan apa yang terjadi pada masa penjajahan Jepang dalam bidang pendidikan? Perubahan yang terjadi pada masa penjajahan Jepang dalam bidang pendidikan yaitu menghapus bahasa Belanda di sekolah, larang menggunakan dan mengajar bahasa Inggris dan Prancis, mengajarkan bahasa Jepang di sekolah dasar dan menengah, dan melakukan akreditasi bahasa Melayu atau Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan sekolah untuk kepentingan administrasi. Jadi, kesimpulannya adalah pengaruh Jepang dalam berbagai bidang perlu dijadikan pelajaran atau motivasi bagi bangsa Indonesia untuk lebih maju lagi. Terima kasih. Demikian presentasi dan tanya jawab dari kelompok kami. Ada lemari tentunya tidak, lemarinya sak sebelah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada yang salah. Sekian dan terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Silakan duduk kembali. Berikutnya langsung saja ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Silakan dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh Jepang di bidang budaya dan militer yang kami sajikan dalam bentuk grafik timing yang terbuat dari kertas karton. Sebelum menuju materi, kami punya yel-yel yang akan dipandu oleh kami. Silakan. Kami adalah kelompok 3 yang sudah siap berpresentasi. La 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 la. La 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 la. Yakin esok bisa. Sejarah oke. Tepuk tangan. Ya, langsung saja presentasi. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya Laudiana. Saya akan memaparkan materi pada kali ini. Silakan. Baik,
dikendalikan oleh Jepang. Tujuan Jepang menerapkan budaya untuk mencetak para lulusan siswa yang berguna dalam membantu Jepang untuk memenangkan Perang Asia Raya. Selanjutnya, pengaruh Jepang di bidang militer. Jepang memberikan pelatihan militer semi militer pada pemuda dan mempersenjatai pemuda demi keperluan perang Jepang, seperti mengikutsertakan pemuda ke organisasi Kaiboda, Zeino, Peta, dan Shinkai. Dari pemaparan materi tersebut, kami membuka 2 pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman. Silakan yang mau bertanya. Apa tujuannya membentuk pemerintahan militer yang berasal dari pemuda bangsa Indonesia? Kemudian penanya kedua. Apa dampak dari kebijakan pemerintah Jepang terhadap bangsa Indonesia di bidang militer? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapan teman-teman yang luar biasa. Teman saya yang akan memaparkan jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari peserta terlebih dahulu. Apa tujuan membentuk pemerintahan militer yang berasal dari pemuda bangsa Indonesia? Jawabannya, tujuan dari bentuknya aktivitas pertahanan dan kemiliteran, organisasi militer dan militer agar bisa dipergunakan untuk perang Pasifik. Hal itulah yang membuat Jepang semangat dalam membentuk organisasi militer dan semi-militer di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kami. Apa dampak dari kebijakan pemerintah Jepang terhadap bangsa Indonesia di bidang militer? Jawabannya, dampak dari penduduk Jepang di Indonesia dalam bidang militer adalah Jepang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia dan mempersenjatai seperti mengikut sertakan pemuda ke organisasi Kaibodan, Saiho, Peta, dan Fujinkai. Demikian presentasi dan tanya jawab dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Burung Irian, Burung Cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, tadi presentasi yang luar biasa dari kelompok 3 ya. Selanjutnya langsung saja ke kelompok 4. Dipersilakan kelompoknya Mbak Salwa dan kawan-kawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang awal kedatangan Jepang yang masuk Indonesia. Yang kami sajikan dalam bentuk mind mapping yang kami buat dalam bentuk kertas. Namun sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota kami. Perkenalkan, nama saya Salwa Fairuz sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Najwa Romansa. Perkenalkan, nama saya Mila Lendi. Nama saya Enasir Tadi. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Masa kedatangan awal bangsa Jepang ke Indonesia. Latar belakang Jepang menyerang dan menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi. Bangsa Jepang mendarat di Indonesia di daerah Tarakan, Kalimantan Timur pada tanggal 11 Januari 1942. Jepang memiliki semboyan atau gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Dan demikian presentasi dari kelompok kami. Barangkali ada tanggapan atau kesalahan atau pertanyaan dari teman-teman, kami silakan. Mengapa kedatangan Jepang ke Indonesia itu berjalan dengan cepat dan merata ke berbagai wilayah Indonesia? Yang berikutnya barangkali ada yang mau menjelaskan. Selanjutnya tujuan dari semboyan atau gerakan di dalam Jepang terhadap bangsa Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila. Jadi, karena sejak Jepang berkembang menjadi negara industri dan tampil sebagai imperialis, Jepang membutuhkan daerah-daerah baru.
Keinginan Jepang menguasai Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Pada ajaran Jepang menyebutkan bahwa sebagai negara maju bertanggung jawab memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia. Ajaran tersebut menerangkan bahwa Jepang dan Indonesia serukun. Selanjutnya, saya akan menanggapi pertanyaan dari Mas Adi. Semboyan atau gerakan 3A Jepang merupakan salah satu propaganda Jepang yang bertujuan untuk menarik atau mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia mau membantu Jepang sekaligus mengeruk sumber daya di Indonesia. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf. Jalan-jalan sama janda, jangan lupa membeli kutai. Terima kasih atas perhatian Anda. And see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebuah presentasi yang luar biasa dari kelompok 4, tepuk tangan. Ya, kembali ke tempat. Oke, tadi sudah Anda dapatkan penjelasan dari 4 kelompok yang sangat luar biasa menjelaskan materi tentang masa pendudukan Jepang dari awal masuk hingga dampaknya. Ya, selanjutnya LKPD-nya serahkan ke saya kembali ya, untuk saya koreksi, untuk saya nilai dan sebagainya. Lalu dari pembelajaran tadi bagaimanakah kesimpulannya? Kira-kira siapakah yang mau menyimpulkan materi dari pembelajaran tadi? Ya, silakan Mas Firza. Jadi kesimpulannya adalah Jepang datang ke Indonesia dengan propaganda mengaku sebagai saudara dan pembebas penjajahan kolonial bangsa berangkat. Namun kenyataannya bangsa Indonesia tidak hanya terjajah, tapi dimanfaatkan sebagai media atau alat perang membantu Jepang dalam melawan bangsa Barat. Oke ya, tadi yang disampaikan oleh Mas Firza bahwa Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Oke, berikutnya ada lagi yang mau menyimpulkan? Ya, silakan Mbak Anindya. Jadi kesimpulan yang saya petik pada pembelajaran hari ini dan menambahkan dari kesimpulan Mas Firza, Jepang mengajarkan kepada kita bahwa etos kerja itu penting karena bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa berdaulat. Lalu penjajahan itu harus dihentikan dan dihapuskan karena kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa termasuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu janji Jepang dan semangat juang Jepang kita upayakan sebagai semangat kemerdekaan, semangat kemerdekaan kita. Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Mbak Anin bahwa penjajahan di atas dunia harus ya dihapuskan karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa termasuk Indonesia. Jadi inti kesimpulan dari yang disampaikan oleh teman-teman Anda tadi ya, ada Mas Firza dan Mbak Anin, bahwa masuk dan kedatangan tentara Jepang disambut baik awalnya karena Jepang mampu merebut hati masyarakat Indonesia dengan propagandanya gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia. Oke, selanjutnya refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Refleksi pembelajaran pada hari ini secara lisan saya minta tolong beberapa dari kalian boleh menyampaikan refleksinya, sampai pun nanti saya kasih refleksi dalam bentuk Google Form. Kira-kira siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Oke, silakan Mbak Ilma dulu. Dari materi yang telah dipelajari tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia, saya dapat memahami Jepang masuk Indonesia dalam bentuk 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Melalui forum diskusi, presentasi, dan tanya jawab membuat pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan, dan mudah untuk dipelajari oleh mahasiswa. Oke ya, jadi manfaat pada pembelajaran kali ini bahwa Jepang mengajarkan kita tentang etos kerja yang luar biasa. Maaf, secara kondisi fisik Jepang kondisinya sama dengan orang Indonesia. Tinggi badannya tidak jauh berbeda dengan kita, tapi Jepang mampu menggoncang dunia. Jepang bahkan mampu menang melawan sekutu, sehingga Jepang mampu menarik simpati dan hati masyarakat Indonesia supaya ikut membantu Jepang untuk melawan sekutu dan mengusir penjajah di Indonesia. Itulah yang ditawarkan oleh Jepang terhadap Indonesia, bahwa Jepang menjanjikan kemerdekaan dengan cara apa? Ikut mengusir kedudukan yang ada di Indonesia. Baik ya, baik untuk mengukur pencapaian pembelajaran pada hari ini, untuk mengukur pemahaman Anda pada hari ini, silakan kerjakan post test evaluasi
berbahan dasar kertas yang dibuat dengan cukup kreatif. Tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, jangan lupa pada pertemuan minggu depan bahwa setelah kita dijajah oleh Jepang, maka periode berikutnya adalah masa menuju proklamasi. Makanya siapkan materinya dari berbagai macam sumber, baik buku, internet atau mobil yang Anda miliki. Gitu ya. Silakan kembali ke tempat duduk Anda masing-masing. Terima kasih atas pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup. Minta tolong ketua kelas pimpin doa kembali. Untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita doa. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.